Nah, ini kita sudah kedatangan Ibu notaris kita, Ibu di hari ini. Oh iya, tadi saya lupa, saya belum perkenalan diri. Halo, Sobat KPR, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya di weekend untuk join dengan IG Live-nya dari KPR Academy. Dengan saya lagi, Oki dari KPR Academy, dan hari ini kembali ditemani oleh Ibu notaris di hari ini. Gitu. Lagi. Halo. Ya, sebelum kita masuk ke topik soal risikonya overcredit itu sendiri dan potensi ruginya itu seperti apa, mungkin saya cerita sedikit beberapa background ya gitu. Karena saya ngangkat topik ini karena banyak yang konsultasi dan nanya dengan kondisi yang menurut saya, wah ini udah lumayan kronis gitu, karena lagi ya ini kan zaman susah ya, zaman pandemi, banyak orang nggak sanggup bayar cicilan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bilang, saya nggak sanggup lanjutin cicilan lagi, gitu. Padahal ini rumah dulu saya belinya dengan overcredit, jadi saya nerusin kredit orang lain. Oh, ini gimana ini, gitu. Terus ada lagi yang dari sisi yang dulu yang ngejual, gitu. Saya dulu ngejual nih, gitu. Terus ini sekarang pembelinya bilang, saya nggak sanggup lagi nih untuk ngelanjutin kreditnya. Ini gimana ya? Itu adalah transaksi-transaksi yang jujur itu sebenarnya udah lumayan udah lumayan ruwet lah, kayak benang kusut gitu. Cuma sebelum kita membahas lebih dalam ke arah itu, ada baiknya kita belajar dari level satunya dulu nih, level yang basic-basicnya dulu gitu. Kayak contohnya nih, notaris kan pasti selalu dilibatin nih biasanya sama bank atau sama multi-finance atau peer-to-peer yang punya produk KPR untuk transaksi KPR. Nah, Bu Rini, boleh dijelasin nggak nih peranan notaris dalam transaksi KPR ini seperti apa ya? Ya yang jelas sih bikin akta ya gitu kan. Jadi gini, ketika kita transaksi KPR nih, biasanya nih kalau dari perumahan baru gitu kan, itu kan atau apartemen gitu, itu kan ada 3 pihak yang terkait biasanya. Pertama itu ada developer, terus kedua ada debitur ya kan, atau si pembeli ya gitu kan. Terus ketiga berarti kan perbankan. Awamnya adalah si perbankan ini itu bayarin rumah si pembeli ini ke developer ya kan. Nah terus udah gitu berarti dari developer sama si pembeli rumah itu kan ada perikatan namanya jual beli. Asas jual beli itu adalah terang dan tunai, artinya dia harus secara cash and carry, terus terang bahwa ya memang si sertifikat itu sudah milik developer gitu. Dalam artiannya misalkan kalau developer kan kadang punya satu sertifikat nih luasannya gede banget gitu kan. Nah ini harus dipecah dulu sesuai dengan luasan sertifikat yang memang luasnya mau dibeli gitu loh. Nah terus udah gitu berarti kan notaris kan membuat akta jual belinya kan gitu. Membuat akta jual beli ini itu dengan dibayar oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lah yang bayarin rumah itu gitu. Nah developer sama si pembeli rumah ini tanda tangan akta jual beli, dibalik nama ke atas nama si pembeli rumah ini gitu kan. Berarti putus tuh sampai di situ karena status tanahnya sudah beralih dari developer ke pemilik gitu loh, ke si pembeli lah ibaratnya. Nah, tapi kan masih ada satu pihak lagi yang belum statusnya belum selesai gitu. Siapa sih gitu? Nah itu lembaga keuangan atau perbankan. Jadi lembaga keuangan atau perbankan ini istilahnya kan gue udah bayarin utang lo, gue udah bayarin rumah lo nih ke developer gitu. Berarti sekarang tinggal perikatan lo sama gue gitu. Dimana berarti kan lo ngutang nih sama gue gitu kan. Nah berarti sertifikat lo yang tadi udah lo balik nama ke atas nama lo gitu. Nah itu
buat jadi hak tanggungan ya gitu kan. Apa aja sih akta yang dibuat gitu. Nah itu yang pertama itu akta pembebanan hak tanggungan, yang mana nanti si bank ini juga pegang sertifikat hak tanggungan itu sebagai jaminan bank kalau misalkan memang sekarang nih secara legalitas gue dulu nih yang berhak atas rumah ini gitu, lo boleh deh nempatin gitu, tapi secara legalitasnya itu gue yang pegang karena kan lo masih ngutang sama gue gitu, kecuali nanti setelah lo udah bayar baru nanti gue balikin lagi ke lo, gue hapus dulu nih, gue royak nih nanti hak tanggungannya gitu. Oke. Jadi prinsipnya notaris tuh pada saat transaksi KPR itu selain memastikan ini sertifikatnya memang atas nama para pihak jelas segala macam, itu juga kalau misalnya kaitannya dengan lembaga perbankan berarti nyiapin istilahnya kayak ngurus buat jaminannya ini bagi bank seperti apa gitu ya. Betul, iya. Jadi kan dari kita ambil ke developer, kita cek dulu dong sebagai notaris, bener nggak nih sertifikat atas nama developer gitu kan, sama developernya sedang dijaminkan atau enggak gitu. Kalau memang ternyata sudah bener nih atas nama developer, oke deh, berarti kita bayarin pajaknya dulu gitu kan, terus baru kita bisa transaksi jual beli, terus kita balik nama ke atas nama pembeli. Dari atas nama pembeli nanti ya baru kita ikat lagi dengan perjanjian hutang piutangnya gitu. Kalau untuk ngeceknya sendiri itu sertifikat butuh aslinya atau pakai fotokopi aja mungkin nggak sih? Oh, butuh asli. Butuh asli ya. Oke. Jadi dicatat dulu ya teman-teman. Iya. Itu sertifikat asli. Nanti itu kaitannya dengan overcredit kayak gimana? Nanti teman-teman kita akan bahas kupas lebih dalam. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke next chapter-nya nih. Oke, jadi itu kan kalau tadi kan transaksi KPR. Sebenarnya kalau misalnya transaksinya dilakukan secara tunai, bedanya gitu di mana ya bedanya? Kalau transaksi secara tunai kan berarti si pembeli rumah kan hanya membayarkan kepada developer kan gitu. Berarti nggak ada si pihak ketiga yang ikut membayarkan rumah itu gitu. Artinya misalkan gue emang punya duit nih, misalkan gue mau beli rumah gitu, ya emang gue punya duit, gue bayar cash aja pakai uang gue gitu. Berarti kan gue nggak butuh pihak ketiga untuk ikut ngebayarin gue dalam membeli aset properti gue kan gitu. Oke, tapi intinya tetap notaris berperan di situ untuk memastikan lagi ya tadi ya akta jual beli, memastikan betul, memastikan sertifikat, pembuatan akta jual beli sampai balik nama gitu. Oke. Nah, ini saya sering dengar nih ada kayak istilah PPJB lunas atau kalau istilah ininya perjanjian pengikatan jual beli ya gitu. Tapi itu statusnya quote unquote PPJB-nya itu udah lunas. Nah, ini bedanya sama AJB yang akte jual beli apa ya kalau boleh tahu? Gini, yang namanya PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli itu ada dua. Itu ada bertahap sama memang ada lunas. Yang bertahap itu kalau misalkan kita mau beli nih sesuatu, mau beli aset gitu ya, kita baru bayar DP nih gitu kan. Nah itu kan nanti ada terminnya. Ini untuk PPJB bertahap ada terminnya. Oke, nanti pembayaran pertama tanggal sekian gitu kan. Nanti pembayaran kedua tanggal sekian, pembayaran ketiga tanggal sekian, pembayaran keempat tanggal sekian sampai nanti udah selesai semua dan dilanjutkan dengan akta jual beli. Kalau perjanjian pengikatan jual beli lunas gitu, itu sebenarnya memang dibolehkan gitu kan. Itu pun juga aman dilakukan dengan adanya biasanya kalau dengan PPJB lunas itu diikutinya nanti adanya kuasa jual gitu. Nah si PPJB lunas ini kenapa dilakukan biasanya? Nah itu biasanya pertama kadang developer yang tadi gue bilang sertifikatnya belum selesai dipecah. Atau sertifikatnya belum selesai digabung gitu kan. Nah itu bisa pakai PPJB lunas gitu. Tapi ketika sertifikat semua sudah selesai gitu kan,
terus hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan untuk akta jual belinya sudah terpenuhi persyaratan untuk akta jual beli gitu. Nah itu ya udah harus dilanjutkan dengan akta jual beli, karena sebenarnya PPJB itu bukan suatu perjanjian untuk mengeksekusi suatu aset gitu ibaratnya. AJB itu bisa karena sudah akta jual beli dibuat oleh PPAT gitu kan. Nah itu nanti memang sudah sah gitu untuk kita ibaratnya kita lanjutkan ke proses balik nama atas nama kita, punya kita gitu. Tapi kalau PPJB itu memang belum bisa. Itu hanya perjanjian awal saja yang mendasari, tetap nantinya ke depannya harus dibuat lagi dengan AJB gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa saya simpulkan sedikit, PPJB itu berarti quote unquote cuma kayak on paper, tapi nanti di sertifikatnya belum bisa pengaruh. Tapi kalau misalnya bicara soal AJB itu udah langsung ada dampaknya di sertifikat ya. Sertifikatnya udah bisa langsung dibalik nama. Betul. Ya karena kan sebenarnya kan ketika kita punya properti itu apa sih yang membuktikan kita punya properti? Ya nama kita kan. Sebagai kepemilikan itu ya tertera di sertifikat gitu loh. Oke. Nah, kalau untuk pas PPJB lunas ini, kalau saya nggak salah ingat, ini belum wajib bayar pajak ya kalau salah ya? Iya, maksudnya gini, ada yang ya memang karena belum bisa bayar pajak gitu, atau misalkan uang pajaknya belum ready lah atau apa, karena kan kita ini ya ya daerah-daerah tertentu bayar pajak juga mahal gitu kan. Ya itu bisa gitu, tapi ketika yang gue bilang PPJB itu hanya on paper, tapi dia tidak bisa untuk mengeksekusi suatu jaminan yang nantinya jadi punya kita gitu sih. Oke. Ya intinya PPJB itu ya belum tuntas lah ya, belum sampai tuntas ya. Betul. Oke. Nah, kita coba masuk ke topik utama kita. Nah, ini soal overcredit ya, tanpa bank gitu. Mungkin nggak sih sebenarnya dilakukan gitu? Overcredit tanpa bank? Tanpa bank. Resiko banget sih menurut gue. Maksud gue gini, ketika kita ngelakuin itu pertama, sertifikat dipegang bank. Terus misalkan kita PPJB nih. Terus sertifikatnya kan berarti nggak dicek kan. Status di bank itu kita kayak apa juga nggak tahu gitu loh. Jadi masih abu-abu sih dan terlalu beresiko menurut gue. Oke. Itu dari sisi notaris ya berarti ya, karena dari sisi notaris biasanya harus mastiin ya ini memang sertifikatnya benar ada. Betul. Nah, possible nggak kalau misalnya nih si penjualnya quote unquote nih dia bikin istilahnya dia minta sama bank surat keterangan bahwa ini memang benar sertifikatnya, kopi sertifikatnya udah dilegalisir sama bank dan memang benar dia debitur di bank tersebut. Nah, terus kucuk-kucuk dia bawa ke notaris, ini saya mau lakuin jual beli nih sama ini, tapi banknya nggak usah dikasih tahu gitu. Quote unquote kayak semacam kayak PPJB lah gitu, PPJB biar tuntas nih, kesannya biar kayak kesannya tuntas gitu. Tapi sebenarnya kreditnya dia masih panjang, masih 10 tahun, masih 15 tahun lagi baru lunas gitu. Tapi dia udah over kredit nih. Nah, itu risiko banget. Risikonya di mana ya? Kalau boleh di-sharing. Sebenarnya gini. Gue lupa ngasih tahu. Jadi SKPT itu juga mungkin dilakukan. SKPT itu kita pengecekan sertifikat, tapi pakai fotokopi. Itu juga bisa sebenarnya. Iya kan, tapi hanya keluar sebagai surat keterangan tentang tanah gitu, bukan kan kalau kita pakai cek asli kan di buku sertifikat atau sekarang tuh BPN sudah online gitu kan, maksudnya ada keterangan gitu kalau
ya sesuai dengan buku tanah yang tersimpan di BPN gitu kan. Kalau pakai SKPT itu kita hanya mengecek nanti ada surat keterangan bahwa si sertifikat ini milik si A misalkan, terus pernah ada blokir, pernah ada pengikatan jaminan atau dan lain-lain lah gitu. Keterangan aja sih, keterangan maksudnya tentang si status tanah ini gitu. Nah itu bisa pakai SKPT. Terus gue mau jelasin kalau ketika PPJB misalkan nih ada orang tetap nekat dia untuk ngelakuin tanpa banknya tahu gitu kan, pakai PPJB. Tapi kan masalahnya di bank itu tahu, misalkan lo sama gue Ki, gue over kredit lo gitu. Yang tahu kan di bank kan sama lo kan gitu. Nah sekarang ketika gue nih itu berhenti untuk ngelunasin, maksudnya berhenti untuk membayar tiap bulan atas hutang lo, terus yang dikejar-kejar sama bank siapa? Gue kah? Ya, enggak kan? Iya, masih gue sih. Gitu. Masih lo. Cuma kalau kayak gitu kan sebenarnya kalau gue dari sisi penjual yang agak-agak quote-unquote ya, agak-agak bandel gitu, ya udah nggak apa-apa gue lanjutin bayar. Cuma nanti rumahnya berarti jadi rumah gue lagi. Iya gitu, maksud gue kan kayak kedepannya, maksud gue gini, ya itu tadi gue bilang, oke lu misalkan PPJB lunas lu udah kuasa jual gitu, which is nanti ketika si sertifikat udah keluar gitu kan, itu di AJB kan dengan dasar PPJB gue gitu, tapi kan si banknya nggak tahu, dan bank akan ngembaliin sertifikatnya ke debiturnya dia kan, bukan ke gue. Iya, betul. Situ ada ketidakpastian lah ya. Siapa tahu tiba-tiba penjualnya berubah pikiran lagi gitu ya. Kecuali pikir-pikir. Iya kalau bank tahu. Berarti kalau bank kan mau nggak mau harus ada over credit dong gitu kan. Ya cuman kalau bank tahu biasanya kan jadi quote-unquote ya, jadi lebih nggak praktis tuh, karena bank kan pasti kan akan bilang, ya saya kan nggak mungkin main asal langsung kasih pinjaman ke orang yang saya nggak kenal. Karena bank itu kan ada prinsip kehati-hatian lah dia lepas pinjaman. Ya makanya balik lagi kan sebenarnya itu pilihan ya gitu kan. Kalau di sini kan gue hanya menggambarkan ya kalau secara resiko dari sisi legalitas gitu apa sih gitu kan. Ya itu yang tadi gue bilang, karena bank itu taunya sama lo gitu. Ketika kita di belakang terus kita bikin PPJB kita bikin PPJB lunas, nanti juga pas kredit selesai juga bank akan ngembaliinnya ke lo bukan ke gue gitu loh. Tetap ada resiko untuk penjual sama pembelinya sih. Dua-duanya tetap ada resiko. Dua-duanya ada resiko ya? Iya. Boleh nggak kita kulik dikit lebih dalam nih? Jadi resikonya kalau kita yang beli rumah dengan cara over kredit. Tadi berarti dari sisi Rini ya berarti ya. Resikonya ada apa aja ya kira-kira? Kalau kita beli rumah, lanjutin kreditnya orang. Itu oke, gue bikin PPJB lunas sama kuasa jual gitu. Ya sekarang misalkan gue nggak tahu ya lembaga perbankannya, misalkan gini, ketika gue udah lunasin, karena kan sebenarnya ngelanjutin kan gue udah tahu nih, oke gue udah selesai nih misalkan ya dari 10 tahun terus utang gue udah selesai nih gitu kan. Terus gue bilang ini sebenarnya gue udah PPJB lunas loh, sama gue udah kuasa jual. Nah sebenarnya kan tuh regulasi bank sendiri kan, dia mau nggak tuh nerima gitu. Ada perikatan di belakang bank gitu yang dia nggak tahu gitu kan. Iya dong. Dan setahu gue itu kalau dalam jaminan itu nggak bisa dijual beli. Iya. Yang saya tahu sih memang kalau di perjanjian kredit KPR-nya itu sendiri biasanya ada klausul-klausul tuh dia bilang debitur nggak boleh mengalihkan, pasti nggak boleh dialihkan. Iya benar. Ada banyak syaratnya lah ya. Tapi kalau misalnya masih ngotot nih, misalnya mau beli nih, kenapa? Karena misalnya ini rumah lagi diskon gede gitu. Terus kebetulan orangnya lagi butuh banget, dan ya kalau saya proses lagi KPR ke bank kan bakal lama.
satu bakal lama. Ya. Yang kedua, kan mesti bayar appraisal. Yang ketiga, nanti mesti ada provisi bank, mesti ada biaya administrasi dan bla 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 lainnya lah, banyak lah. Terus mesti langsung AJB, bayar pajak, terus mesti nanti bayar APHT di yang buat ditandain tadi tuh di ininya, di sertifikatnya. Itu banyak biayanya. Kalau saya nekat-nekatan misalnya masuk aja sekarang gitu, gimana ya? Gitu ya. Maksudnya ditabrak aja gitu jadinya. Kondisi kayak gitu ya. Ya tadi itu yang gue bilang. Pertama, kalau dalam jaminan tuh udah pasti nggak boleh dialihkan. Dialihkan dalam bentuk apapun ya gitu kan. Ya nanti juga kalau udah selesai, ya lo dapet apa gitu. Orang yang punya kewenangan banknya kok yang ngeluarin, kata bank gue nggak kenal lo. Kalau secara awam gitu ya. Apalagi kalau secara legalitas gitu. Jadi sebenarnya ya walaupun ada tawaran yang sangat menarik, harga rumah diskon, terus saya nggak perlu keluar uang banyak juga nih di awal, nggak perlu yang tadi itu tuh. Tapi sebenarnya ya mesti hati-hati ya, karena dibalik kemudahan yang ada atau jalan pintas yang ada, bisa jadi jangan-jangan jalannya longsor tengah jalannya. Benar. Daripada yang itu tadi dia bilang, yang tadi gue bilang, apa sih yang buktiin kita punya rumah gitu kan? Ya ketika kita punya secara legalitas itu kan gitu loh. Gak cuma kita bisa nempatin doang. Iya, banyak loh gitu, maksudnya kayak ya tiba-tiba kita nempatin rumah, ternyata legalitas kita nggak bener ya kita ya malah yang angkat kaki dari situ kan juga banyak juga gitu loh. Oke. Nah, kalau kaitannya misalnya kita nih yang mau jual rumah, kita kan orangnya banyak nih, mau jual rumah, cuma balik lagi, nih kebetulan misalnya nih, ini contoh aja sih, saya lagi susah nih mau lanjut bayar angsuran, repot nih gitu, karena lagi mepet banget nih cash flow, jadi berat nih untuk bayar angsuran. Tapi di satu sisi ini ada orang mau beli gitu, tapi kalau dia belinya nanti mesti proses dulu sama bank, karena kan bank lagi repot ya sama yang ngurusin restrukturisasi itu banyak banget. Nah ini jangan-jangan bisa 2 bulan 3 bulan nih baru transaksi. Ya saya secara kualitas kolektibilitas saya di BI checking di Slick nanti udah jelek nih karena nunggaknya panjang. Gimana kalau ya udah saya jalanin aja dulu. Risiko kita yang ngejual rumah dengan cara kayak gitu, ada apa aja ya resikonya ya? Sebenarnya sih lebih resiko sih pembeli, tapi kita tetap pasti ada aja resikonya. Kita sebagai penjual gitu ya, maksud gue kayak ya ketika si pembelinya nggak mau ngejaminin, ya itu yang tadi gue bilang gitu, maksud gue kayak ketika si pembelinya nggak mau ngelanjutin kredit ya kan tetap yang dikejar sama bank kan kita juga. Iya betul, berarti ya karena bank nggak kenal dia, bank taunya kita, nyarinya berarti ya udah, betul. Iya. Betul. Terus kalau ngomong soal KPR kan biasa ada asuransi jiwa nih. Ini pertanyaan iseng aja sih. Ini kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan si penjualnya meninggal, ini gimana ya? Ini bakal ruwet lagi dong ya berarti sama ahli warisnya penjual. Iya makanya. Ahli waris penjual lah. Kalau ahli waris penjualnya kan rasanya, misalkan gitu ya bapaknya yang meninggal, lorong duit bapak gue, gitu kan. Iya. Karena kalau nggak pembelinya yang untung ya. Iya, tapi udah pasti sih sama bank itu udah pasti nggak bisa tuh kalau lagi jaminan dijual beli itu udah pasti nggak mungkin Ki. Tanpa sepengetahuan bank tuh nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, karena balik lagi ya kalau tadi kan ada beberapa hal yang mesti dipastikan dulu ya, dan supaya yakin bahwa ini memang transaksinya bisa jalan dan mulus dan tenang sampai nantinya ya, ini memang mesti lihat asli semua ya, jangan main asal pakai kopi kita ini ya. Betul. Oke.
ini kebetulan ada yang udah nanya nih dari tadi nih, kita Hmm. coba bahas sedikit ya gitu. Boleh. Kebetulan masih ada sisa waktu. Dia nanya, kalau saya pegang PPJB aman nggak? Karena saya minta AJB ke developernya nggak bisa. Dia bilang, developernya info, dia bilang nggak bisa AJB karena bangunan tower 2-nya belum ada. Oh, ini apartemen ya? Apartemen tuh biasanya. Kemarin juga gue beli apartemen tapi masih PPJB juga karena yaitu masih belum dipecah dia sertifikatnya. Sertifikat SMS HMSRS-nya belum jadi gitu. Tapi ketika udah jadi ya itu memang harus di AJB-in. Tapi biasanya mungkin bisa kalau misalnya- ditanya gimana? Sorry. Mungkin bisa ditanya sama developernya gitu, alasannya kenapa saya belum bisa AJB gitu. Biasanya sih kemungkinan yaitu sertifikatnya belum pecah gitu kan, sama ya kalau towernya belum jadi, apalagi sertifikat gitu, karena sertifikat buat apartemen tuh emang biasa lama banget sih baru jadi. Biasanya lama banget ya. Berarti apakah memang ada kayak urutan gitu, misalnya apartemennya kelar dulu baru sertifikatnya? Enggak Atau sih, itu juga ya? tergantung ininya, developer yang ngajuinnya gimana, ngajuin pensertifikatannya. Tapi aman-aman aja lah ya megang PPJB-nya itu ya. Aman. Yang penting kita pegang PPJB aja. Oke. Nah, kalau lagi megang PPJB, mau ngalihin ke orang lain, mungkin nggak tuh PPJB? Atau ada salah satu PPJB yang mau nggak mau mesti dibatalin ya? PPJB batalin dulu, nanti baru PPJB lagi. Ada akta pembatalan PPJB. Itu yang kemarin gue bilang. Jadi gue tuh dapet apartemen itu punya orang belum AJB, jadi gue pakai PPJB apartemen lagi. Gitu. Tapi developer pun tahu ya, karena kan untuk mencatat ininya nanti ketika AJB gitu kan, nanti dibalik namanya ke siapa gitu si sertifikat ini. Berarti intinya tetap ya nggak bisa pihak developernya nggak tahu ya. Betul. Iya betul. Ribet. Okay. Pernah ada klien gue, dia beli apartemen, itu developernya nggak tahu. Ya sekarang susah dia mau ngurus ke manajemen apartemennya. Jadi harus ada persetujuan dulu dari si pemilik sebelumnya, apalah surat pernyataan dan lain-lain yang banyak banget, dan menurut gue kayak cukup ribet aja. Iya. Ya. Berarti memang untuk amannya ya, yang tadi di awal diceritain sama Rini ya, Mas. Kalau transaksi itu mesti terang dan tunai ya. Iya. Betul, terang dan tunai, AJB. Ada pertanyaan tuh kayak, kalau sudah pecah sertifikat, sudah diinfo bahwa bisa dilakukan AJB, tapi belum ada duit bayar pajak, boleh nggak pending dulu? Bisa dijelaskan resikonya dari sisi pembeli? Gitu. Ini Tovan ya, pakai CKM Indo ya. Kayaknya ya. Boleh di PPJB dulu aja. Boleh di PPJB dulu, tapi nanti ketika sudah ada uang untuk bayar pajak, mendingan langsung di AJB-in, biar nggak lama-lama tuh sertifikatnya biar bisa sertifikatnya langsung kita balik nama ke atas nama kita dan sah secara legalitas kalau aset itu punya kita gitu. Tapi kalau nahan status PPJB itu boleh berapa lama sih sebenarnya? Gimana? Maksudnya kan PPJB itu kan, kalau si PPJB kan kita belum wajib bayar pajak nih. Boleh nggak sih ditahan lama gitu, misalnya 5 tahun? Sekarang PPJB udah bayar pajak. Oh, itu ya. PPJB sudah wajib bayar pajak, tapi senilai berapa nilai yang kita terima gitu loh. Jadi pajak penjualnya udah kena, pembeli juga gitu. Jadi PPJB bertahap ya, udah wajib bayar pajak. Ada pertanyaan lagi nih, pernah lihat ada perjanjian kredit antara bank sama debitur di apartemen nih.
tapi apartemennya masih belum jadi, masih PPJB antara developer dan debitur. Itu perjanjian kreditnya perlu pakai notaris nggak? Perjanjian kredit. Perjanjian KPR-nya ya, maksudnya perjanjian sama banknya ya. KPA ya, ini, kredit kepemilikan apartemen nih. Biasanya bank tetap mau pakai notaris sih, tergantung banknya. Biasanya kalau bank ada beberapa bank itu yang pinjamannya misalkan di atas 100 juta itu pakai notaris, kalau di bawah 100 juta enggak gitu. Tergantung sih. Itu masing-masing itu regulasi bank tuh biasanya tuh. Karena kan sebenarnya ini belum ada yang bisa diikat sama banknya antara si debitur sama developer ya, kecuali kalau developernya pasti sertifikat induk mungkin lagi di bank itu juga gitu. Kayak ada satu case gue pegang developer itu di Depok, sertifikat induknya lagi dijaminkan di bank. Itu cuman kalau ini bedanya karena gue lagi pemecahan. Nah, setelah pecah ini baru nanti di kredit KPR-in. Tapi kalau itu untuk perjanjian kredit berarti kan masih belum ada jaminan untuk langsung dari debiturnya ya gitu, karena itu regulasi banknya sendiri masing-masing. Ya, kebijakan dari banknya lah ya, mau pakai notaril atau enggak. Akta notaril atau enggak, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Hanzu. Kalau beli tanah masih AJB belum sertifikat dan mau beli hanya setengah, itu AJB harus dibuat dan sertifikat baru bisa AJB baru. Bentar, gue baca lagi. Kalau beli tanah masih AJB, oke, belum sertifikat. Mau beli setengah. Dan mau beli hanya setengah. Mending kalau belum sertifikat berarti nggak ada pecah sertifikat dong. Mending AJB dulu aja sebagian, baru nanti disertifikatin. Oke. Jadi akta jual beli sebagian, kecuali kalau semuanya mau disertifikatin ya gitu. Tapi kalau kita pembeli nih, kita juga yang mau bayar pensertifikatannya, mendingan kita beli setengah dulu, baru kita sertifikatin yang memang kita beli aja gitu. Iya, kecuali kalau dari sisi penjualnya udah misalnya jadi satu sertifikat, oke, cuma mau beli setengahnya nih, ya udah berarti itu mesti diurus dulu pecahnya. Pecah dulu baru AJB gitu. Lebih ringkas. Nah, ini CKM Indo aja nih nanya nih. Saat PPJB udah harus bayar pajak. Nah, kayaknya belum pernah bayar. Nah, kayaknya menghindar pajak nih jangan nih. Mungkin dia nggak mau ini kali. Enggak lah, tetap harus bayar pajak. Sekarang wajib bayar pajak dari PPJB gitu. Gitu. Intinya berapapun yang sudah ditransaksikan ya, yang udah dibayar itu ya, yang misalnya kayak karena tadi kan gini. Iya, karena kan dari PPJB itu kan kita nanti mau ambil nilai itu untuk di AJB kan. Oke. Gitu. Jadi misalkan PPJB nih kita PPJB misalnya Ki 1M gitu. Lo bayar sama gue 500, berarti kan sekarang gue terima 500 dulu nih, ya kan? Ya itu kita penjual pembeli mesti bayar pajak gitu dari 500 juta yang udah kita transaksikan. Nanti ketika 500 juta lagi udah terima gitu sekalian langsung AJB, ya itu sisanya kita harus bayar. Dan nilai AJB-nya kan sesuai dengan PPJB kan gitu. Oh, jadi ya setiap kali ada aliran duit ya, berarti kena pajak ya di situ. Ya, benar. Simpulannya sederhana. Betul. Oke. Ini kita masih ada sedikit waktu. Kita masih buka untuk tanya jawab deh. Mungkin satu atau dua ya. Ada lagi itu yang mau bertanya, silakan aja diketik. Tapi sambil saya samarikan, berarti intinya kalau misalnya over credit ya, ini bicara soal over credit yang tanpa melibatkan pihak kreditur atau si banknya atau si multi finance-nya ataupun peer-to-peer-nya, berarti ini sebenarnya quote unquote
adalah satu transaksi yang sangat berisiko karena balik lagi ujung-ujungnya kalau kita sebagai pembeli kita benar-benar tergantung pada itikat baiknya si penjual ya, itikat baik dan integritasnya dia ya. Jadi maksudnya takutnya nanti 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang kita udah capek-capek lanjutin ngangsur, terus ujung-ujungnya dia berubah pikiran lagi. Dia berubah pikiran, dia bilang, sorry, kayaknya waktu itu salah harga. Tambah lagi dia segini, kan harga rumahnya sekarang udah segitu. Nah, lagi itu udah pasti lumayan. nggak boleh sama bank sih. Udah pasti nggak bisa ya. itu. Ya, oke. Kalaupun dipaksakan, ya resikonya berarti ya siap-siap terima kondisi-kondisi yang kayak tadi gitu ya. Ya kita kan ngobrol kayak gitu kan harusnya emang nggak boleh ya gitu. Tapi kan tadi kan mungkin bagi yang ngerasa bisa kok gitu, bisa kok gue akalin aja deh gitu, dengan segala resikonya. Ya, sebenarnya waktu itu saya juga pernah lihat lah, adalah di video YouTube itu ada lawyer lah yang bilang bisa dan ini tuntas gitu. Saya cuma mikir, oh iya mungkin ini karena lawyer kali ya, nanti ngarepin kasus kali ya. Kalau sampai saat ada bermasalah, dia juga bisa beresin soalnya. Maksudnya ya udah dibawa pengadilan pun juga, ya itu kan jadi berkahnya buat dia. Saya cuma mikir, nih aduh jangan-jangan ya, ya balik lagi ya pikiran jahat sih gitu. Cuma balik lagi ya, secara umum ini bukan praktek yang disarankan karena memang tidak memenuhi prinsip terangnya gitu, karena harusnya para pihak yang sebelumnya terikat dalam satu perjanjian itu harusnya terinform semua gitu. Jadi kayak tadi kan bank yang ngasih utang ya berarti kalau mau dialihkan pun atau mau dijual gitu ya bank juga mesti tahu lah ya gitu. Ya karena kan yang tadi gue bilang secara legalitas dan secara apa sih surat itu milik bank sekali untuk sementara ya. Sampai hutang kita selesai gitu. Ultimate-nya masih si bank ya. Ya, bahasa awamnya. Itulah gitu. Status kepemilikannya masih punya bank gitu. Nanti ya setelah kita lunas deh baru kita punya sepenuhnya gitu. Oke. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara IG Live kali ini. Thank you banget Ibu Rini untuk penjelasannya, untuk waktunya, dan thank you juga untuk Sobat KPR yang udah luangin waktu untuk ikutin IG Live ini. Bye. Dah.